warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim min sama'in wa basarin wa kalamin wa fuadin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim sirran wa alaniyatan ya Ghafurur Rahim. Astagfirullahaladzim, Allah minta ampun kepada engkau min kulli dhanbin azim, dari setiap dosa-dosa yang besar. La yaghfiru dzunuba, karena tidak ada yang mengampunkan dosa illa Rabbul Alamin, kecuali Tuhan sekalian alam. Astagfirullahaladzim, Allah minta ampun kepada engkau min kulli dhanbin azim, dari setiap dosa yang besar, min sama'in, dosa pendengaran, wa basarin, dosa penglihatan, wa kalamin, dosa perkataan, wa fuadin, dosa hati. Astagfirullahaladzim, yang minta ampun kepada engkau min kulli dhanbin azim, daripada setiap dosa yang besar, sirran, baik yang sir, wa alaniyatan, atau yang nampak, yang jelas, ya Ghafurur Rahim, baik yang pengampun dan maha penyayang. Ya, sebagai karena kita nak boleh ilmu, bersihkan dosa dulu, biar mudah kita menerima semua ilmu. Ya, juga kita akan baca ini awal daripada setiap kelas, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa Rabbul Alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim min sama'in wa basarin wa kalamin wa fuadin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim sirran wa alaniyatan ya Ghafurur Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu amma ba'du. Soal pada pagi ini kita masuk kepada afatul lisan yang berkaitan dengan dusta, al-kadhibu atau dusta. Sebenarnya banyak, saya ambil yang paling penting dulu lah. Nanti yang tak penting belakangan aja lah. Yang awal yang penting-penting. Kalau memang boleh cari yang tak penting dulu, yang tak berat-berat, yang ringan-ringan dulu. Tadi macam cakap kosong, kan ringan sebetulnya. Tapi ini kan yang kita yang berat-berat dulu ya. Karena yang ini yang selalu kita lakukan kadang-kadang tanpa sadar dan tidak sadar. Misalkan tentang al-kadhib, tentang dosa-dosa, tentang dusta yang berkaitan dengan lidah yang banyak kita kadang-kadang sengaja atau tak sengaja, sir atau jahar atau alaniah, dalam mulut atau dalam hati, semua bisa, atau engkau tak terpikirkan itu dusta. Susah dengan orang tak pikir itu dusta, tapi itu nanti tengok ada tak yang tak pikir dusta. Tak pikir dusta. Macam kata Doktor itu mengatakan dalam kitabnya, orang menceritakan sesuatu dengan cerita kisah-kisah nopo yang tak ada, kan dusta tak namanya. Orang tak angka itu dusta, tapi itu dusta. Tak ada engkau kita ada, kan dusta namanya. Dalam Islam ada cerita macam tu, cerita yang fact yang ada. Sahabat macam ini,
tabiin macam ini, orang soleh macam ini, orang yang dosa macam ini. Jelas cerita itu ada. Sekarang kita banyak cerita tak? Si paling sukses yang tukang cerita udah tipu, yang tukang baca lebih seronok lagi. Udah tahu dia tipu, dia baca juga tengok. Katanya macam tengok orang filem. Filem kan tukang tipu semua, tak betul, tapi seronok tengok. Jadi tak tahu mana dosa, mana tak dosa. Tanpa sengaja. Atau kau kata anak jangan nangis, aku bagi engkau sweet. Kemudian anak tak kau bagi, dusta tak dusta. Atau waktu dating sama boyfriend, janji begini, begini, begitu. Tahu-tahu dah kahwin, dusta tak dusta. Kan janji nanti kalau kita kahwin ini pergi sana, pergi sini. Udah kahwin, satu pun tak pergi. Dusta tak dusta. Kita kadang-kadang bermain macam itu sampai sadar sebetulnya kita memberikan janji-janji yang sebetulnya sesuatu yang berakibat kepada agama kita. Tapi kadang-kadang kita memahami agama hanya ritual. Dosa hanya yang nampak dosa. Dosa-dosa ini tak pernah nampak. Sekarang ini kita hanya lihat agama ritual. Kalaupun dosa yang besar-besar, bunuh orang, mencuri, itu yang nampak dosa. Yang biasa ni tak nampak dosa, anggap biasa. Kadang-kadang kita dah kena teori komunikasi. Suatu dosa diucapkan 1000 kali jadi suatu yang biasa. Suatu dosa dilakukan 1000 kali jadi biasa. Dulu orang nampak misalnya orang tak pakai tudung itu kejut, zaman dulu. Sekarang pakai tudung malah terkejut. Orang dulu misalnya dating itu suatu yang aib sebetulnya. Jalan berdua, kami tengok rumah dari orang kampung, tengok rumah cukup lah ya. Sekarang kalau tak jumpa, tak dating, tak sah. Jadi suatu yang biasa seperti itu dosa, karena diulang-ulang terus di dalam masyarakat jadi satu kebiasaan, malah akhirnya jadi budaya. Jadi budaya. Rasuah dulu takut, sekarang bukan lagi biasa, budaya. Kenapa budaya? Kalau tak buat, aku tak dapat. Kalau tak buat, aku tak dapat. Rugi lah. Orang semua pun aku tak buat. Aku seorang tak buat, yang lain buat. Maka budaya office harus dia tak anggap dosa lagi. Kenapa? Sudah terbiasa. Dan itu sangat banyak dilakukan hari ini sebetulnya. Riba macam itu juga. Macam-macam sebetulnya kita anggap itu hari ini biasa. Kenapa? Karena kita bedakan lagi mana konsep Muslim, mana konsep kafir, mana amal ibadah, mana bukan amal ibadah. Tak ada beda lagi dah. Kita menjadi masyarakat global, masyarakat yang harus sama dengan yang lain. Nah, padahal kita tak boleh sama orang lain. Itu konsep yang terjadi ini. Ya alhamdulillah sekarang mulai tahun 70, 60, 80 mulai banyak sadar sikit lah. 80, 90 mulai banyak, lebih banyak lagi. Tapi tahun 60, 70 itu memang jahiliyah 100. Sekarang yang Melayu jahiliyah tahun 60, sekarang Arab baru muncul macam itu. Yang Arab budaya dulu itu kita dah penat macam itu, dia baru. Kita dah penat dosa zaman dulu, Arab baru buat dosa sekarang. Budaya dia merasa hebat dengan westernized-nya, merasa hebat dengan budaya baratnya. Dulu kita itu, sekarang dia macam itu. Memang betul, karena kata hadis, tanda kiamat Arab jadi jahiliyah. Tanda kiamat Arab menjadi jahiliyah. Dan tanda kiamat orang Eropah akan masuk. Sekarang banyak Eropah masuk. Itu memang dah di antara tanda-tanda akhir zaman, insyaallah. Okey, mari kita masuk kepada dusta. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 21, An-Nahl 116. Wa man azlamu. Kalimat wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Orang yang mengadakan dusta terhadap Allah. Tengok, manusia paling teruk mana yang berdusta tentang Tuhan? Siapa? Orang Yahudi. Siapa? Orang Nasrani. Dia tahu Tuhan tu Allah, tak punya anak, dia kata punya. Kan pendustaan terhadap Tuhan.
Maka mana lebih teruk lagi? Kalau dusta manusia masih okey. Kau dusta Tuhan, kau dustakan. Maka waman azlam, siapa yang lebih zalim? Berdusta terhadap Allah. Dan ini banyak sekarang tanpa sadar kita zalim dengan Allah sebenarnya. Yang baru yang kalimat kisah, kalimat Allah lah macam-macam lah. Waktu saya bagi workshop untuk polis di Kepung, ada 300 polis menjelaskan tentang kisah kalimat Allah dan terangkan betul kepada mereka kenapa kita bertahan dengan Allah hanya untuk umat Islam. Akhirnya mereka alhamdulillah tak kita sadar sekarang. Dulu orang yang orang tak tahu. Kita bicara Allah, Allah tu kita punya, kita boleh kata orang punya kan. Masih untunglah Allah tak marah sama kita. Allah masih tengok kau, okey bagi nikmat dulu. Kalau Allah marah, jadi orang kafir mendustakan Allah, orang kafir mendustakan Nabi Muhammad. Lebih teruk daripada Abu Jahal. Abu Jahal tak dusta Nabi Muhammad, dia hanya dusta tentang agama, tak dusta perbuatan Nabi. Orang kafir jahiliyah tu tak dusta Nabi orang jujur, semua yang aku Nabi orang jujur. Orang barat mengata Nabi Muhammad suka perempuan sebab hanya kahwin dengan Aisyah. Dia tak tengok Nabi kahwin sama Khadijah berapa tahun. Nabi kahwin sama Khadijah, kahwin dengan Aisyah mana lebih lama? Umur Nabi 25 tahun kahwin dengan Khadijah, sampai umur Nabi 50 tahun. Karena 10 kenabian Nabi Khadijah meninggal dulu. Berarti berapa tahun sama Khadijah? 25 tahun. Nabi istri seorang 25 tahun. Baru meninggal Khadijah, baru Nabi istri tambah 10 lagi. Setelah 10 tahun, setelah Nabi dah tua. Kalau Nabi itu ingin memang tukang perempuan, dia mudah cari perempuan itu. Ini dah umurnya tua, baru cari umur 50 tahun, baru kahwin sama Saudah yang 62 tahun. Baru Aisyah umur 9 tahun. Kenapa kahwin? Karena perintah Allah. Nabi kahwin karena perintah, bukan karena hawa nafsu. Tapi orang kafir kata, tuh tengok Muhammad, dia tak tengok kondisi Muhammad. Gimana kondisi? Maka itu iftirak sebetulnya, mengada-ngadakan pendustaan kepada Nabi, kepada Allah, pada semua kita. Hampir kepada agama ini Islam macam ni. Itu kan sifat orang kafir adalah mendusta, mengabi atau menipu pemahaman. Betul, wala taqul lima tasifu alsinatakum. Jangan kau kata apa yang kau sebut dengan dusta dalam lisan engkau. Hada halal, hada haram. Engkau kata ini haram. Oh, tengok hati-hati. Ini dusta dengan hukum. Ini dusta dengan Allah. Ini dusta dengan hukum. Babi, ini halal haram, pening kepala. Yang satu kata halal, satu kata haram. Dalam tak payahlah, tak makan apa, tak rugi tak makan. Tapi kita kadang-kadang berkelahi hanya masalah halal dan haram. Apa kalau kau mengatakan yang tak halal haram, bahaya lagi. Manakala alam itu idaftaru alaika, itu juga mengadakan dusta kepada Allah Taala. Karena halal haram daripada hukum, tentang agama, tentang kenabian, tentang ketuhanan sebetulnya. Ini sangat dalam Al-Quran sangat mengatakan waman azlam, siapakah yang lebih zalim. Dan sekarang daripada itu adalah dusta pemikiran, dusta tentang hukum, dusta tentang satu wacana agama. Karena apapun juga dalam dunia memerlukan sesuatu yang jelas, bukan mengada-ngada. Dan itu memang sangat penting. Nabi jelas, Tuhan jelas. Tak ada yang khayal. Khayal itu sesuatu yang tak jelas. Islam itu semua jelas. Islam agama yang jelas. Agama tak ada agama tak jelas dalam Islam. Kalau masa kita banyak kita tak jelas kerana tak faham. Orang kafir menjelaskan dengan pemahaman dia tambah. Kita tak jelas kerana tak faham. Datang orang kafir menjelaskan agama kita dengan pemahaman dia. Akhirnya kita pun
kan satu-satunya di dunia agama yang paling banyak dikaji dan dirusak oleh orang agama. Dan kita kadang bangga menghadirkan pakar Islam, tapi orang kafir. Bangga kita orientalis diundang jemput sini, bangga gitu. Padahal dia tak paham. Kalaupun paham dia tak yakin. Kalaupun paham dia tak yakin. Maka lain, paham dan yakin lain. Dia tahu Quran tapi tak yakin Quran. Dan kita yakin tapi tak. Memang penting kembali. Yang satu yakin tak paham, satu paham tak yakin. Harusnya yakin dan paham. Karena ini iftira, sangat banyak iftira Allah. Di konsep kepada Quran masih sangat keras masalah ini sebetulnya. Dalam hadis wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalul abdu yaktibu wa yataharra kadhib hatta yaktuba 'inda Allah kadzaban. Iyyakum wal kadhib, hindarilah perbuatan dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, karena dusta mengarahkan kepada dosa atau kezaliman. Fajur itu dosa. Innal fujur yahdi ilan nar, kalau dosa akan berbuat kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yaktibu yataharra kadhib, dan seorang hamba kalau terbiasa berbuat dusta, nanti labelnya di depan Tuhan adalah al-kazzab, pendusta. Kalau orang beriman kan ada nanti macam al-qanitun, al-qanitat, wal-qanitun, al-mu'minat, wal-mu'minun, al-mu'minun, al-mu'minat, shadiqun, al-shadiqat. Semua orang punya label masing-masing. Amal baik ada labelnya, amal buruk pun ada. Kalau kau biasa berdusta, kau dipanggil Allah, hai kazzab, hai pendus, bukan nama dipanggil lagi. Jadi maka yuktabu indah, tertulis di dalam Allah itu namanya siapa? Si Fulan. Apa gelarnya? Al-Kazzab. Itu yang kita jangan sampai nanti nama kita ada. Yang satu Al-Kazzab, yang satu Al-Khain, yang satu tukang khianat, satu Ar-Rashi, tukang rasuah. Karena dalam konsep Islam gelar itu dengan amal. Umar Al-Khattab Al-Faruq, karena membedakan hak dan batil. Abu Bakar As-Siddiq, amal itu menjadi gelar. Maka yang sampai kita mendapat gelar kazabun di depan Allah. Kenapa? Karena engkau terbiasa dalam. Bagaimana terbiasa? Kalau sudah hendak dosa tak menjadi dosa lagi. Apa? Tak ada rasa bersalah berbuat dosa tersebut. Ketika suatu dosa dilakukan 1000 kali akan jadi satu biasa. Udah biasa jadi budaya. Udah budaya tambah susah nak keluar. Ini konsep kazzab. Apa itu dusta? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar, i'lam anna madhhab al-sunnah al-kadhib wa ikhbar al-syai'. Bahwasanya al-sunnah wajah mengatakan dosa adalah engkau menyatakan, memberitakan sesuatu bikhilafi ma huwa alaihi, yang berbeda atau berlainan dengan apa yang sebenarnya. Sawa'un ta'ammadat dzalika aw jahaltahu, apakah engkau sengaja melakukannya atau engkau tak sengaja melakukannya, sama-sama tetap namanya dusta. Lakin la yaksam fil jahli wa innama yaksam fil amdi. Hanya saja kalau engkau jahil karena tak tahu, tak berdosa. Kalau engkau sengaja maka jadi dosa. Kenapa riwayat Ahlussunnah sini ada penting? Karena bagi Ahlussunnah kali itu sangat bahaya. Bagi orang Syiah dusta itu biasa. Namanya takiyah. Orang takiyah minatin, kalau kata orang Syiah. Takiyah itu adalah hipokrit, menipu orang lain, itu bagian daripada ulah. Maka bedanya kata firman Ahlussunnah penting ini. Kalau kau jadi Ahlussunnah wajib jangan dusta. Kalau kau orang Syiah wajib dusta. Bagian itu karena takiyah minal iman. Kalau dalam konsep Syiah, takiyah itu bagian daripada iman. Apa takiyah? Engkau tidak menampakkan hakikat engkau sebenarnya kepada orang lain.
itulah taqiyah, kau menutup diri dari sesuatu. Hati-hati, ini memang sangat penting karena hari ini kita beda konsep, beda amal, beda perbuatan. Maka itulah dusta, kau mengatakan sesuatu yang tak baik. Setelah Nabi meninggal dunia, kata Abu Bakar berkata, kata Asma bin Salim mengatakan, Rasulullah pernah hadir di tempat aku ini, kata Abu Bakar, dan baginda berkata sambil menangis, Iyyakum wal kadhib, sambil menangis Nabi, fa inna ma'al fujuri wa huma finnar. Hati-hati kamu dengan dusta, karena itu bersama orang yang zalim. Kenapa? Imam zalim, orang yang fajir, wa huma finnar, dan mereka berdua memang dengan dusta saja sah masuk. Cukup dengan itu, neraka adalah bagian kau. Yang itu ingat neraka, hati-hatilah, karena neraka ni tak satu dosa pun kalau masuk dah cukup pening kepala. Kan kalau kata Quran, sekitar 70 tahun satu dosa je. Umur kita berapa tahun? Maka kan dosa okey, dosa dusta berapa poin, dosa kan berapa poin, dosa ini berapa poin. Setiap dosa tu ada poin masing-masing, dan setiap poin ada siksa khusus tak sama. Siksa dusta lain, siksa khianat lain siksanya. Bukan semua okey, borongan tak ada siksa borongan. Siksa itu sesuai dengan amal masing-masing. Sebagaimanapun pahala itu sesuai dengan amal masing-masing. Tambah banyak macam amalnya, terbanyak poin pahalanya. Tambah banyak macam dosanya, tambah banyak macam siksa. Tak sama. Maka kadang-kadang ahli itu satu boleh jadi berdosa. Kenapa? Dengan satu ni kau terpaksa masuk dulu, sebelum selesai masuk yang lain. Walaupun mungkin kau beri amal ibadah. Kenapa? Kadang-kadang apalagi kalau kita tengok kepada apa nilai pada dosa. Ada dosa yang besar, dosa yang sedang, dosa macam-macam dosa. Maka kadang-kadang kita hari ini kadang-kadang banyak kita buat kadang-kadang dosa yang besar, pasal itu dosa. Atau macam kita buat amal yang sunat tapi tak wajib tak buat, kan susah. Sibuk sahur tapi hilang subuh. Sibuk kan habis sahur tengok bola, tidur hilang subuhnya kan bola. Sunatnya buat qiyamul lail dia tiap malam tapi subuh hilang. Kadang-kadang itu yang kita, itu yang kata semat beramal ketika harus melihat apa kualiti amal masing-masing. Atau kita beramal kadang-kadang berbuat dosa dengan amal, itu yang paling banyak. Kita berbuat dosa melalui amal. Macam mana Ustaz? Dah jawapan itu. Contoh orang tawaf tidak cium hajarul aswad, akan dapat cium tarik kepala orang, sikut tangan orang, injak kaki orang. Terlepas dosa itu. Tarik kepala satu dosa, sikut tangan dosa lagi, injak kaki dosa lagi. Ini dapat sunat hanya cium hajarul aswad. Pahala sunat 100, tarik kepala dosa 1000, injak kaki 1000, sikut tangan 1000, total pulang tawaf dapat dapat 2900 dosa. Tak jadi mabrur. Tanpa sadar. Itu dosa tanpa sadar. Sama juga ngaji, pulang ngaji jumpa kawan, cerita satu kampung. Ngaji dapat ilmu, ini merusak amal tadi. Itu yang kita katakan. Karena kalau kita kadang-kadang itu yang permainan. Kalau nampak dosa langsung senang. Dosa masuk buat maksiat jelas sudah. Tapi dosa yang tak nampak, macam dusta, dosa tak nampak. Kita bercakap, banyak cakap, tapi tengah-tengah cakap ada yang dusta. Yang baik ada, yang dusta ada, tapi ada satu dusta, kena semuanya. Jadi kadang ini dosa ni yang tak nampak kadang-kadang, atau kita tak sadar. Boleh boleh jumpa kawan, yang satu geng, yang geng shopping, ngerti itu macam-macam. Akhirnya bangga dengan belanjanya. Aku beli nak belanja cari yang murah.
Ini barang berapa? Oh ini kata penjual 100 ringgit. Ya, pembeli tak murah. Murah sama mahal sangat. Dulu aku pernah beli sini 80 ringgit. Kalau tak pernah beli di sebelumnya. Dia tak pernah beli, ngaku pernah. Justru tak. Hanya untuk supaya dapat harga yang sama yang dia inginkan. Itu justru si pembeli. Penjual pun macam itu. Oh tak bolehlah kurang. Kenapa? Aku beli ni mahal. Untung sikit aja, untung banyak dia. Aku cuma untung berapa ringgit. Dan ni bayar 100 ringgit. Paling untung sudah 50%. Dia kata untung. Justru tak? Berat sebetulnya. Itu kan justru tak sadar. Kenapa? Ada keinginan ke sesuatu tanpa kesalahan katakan itu justru. Banyak lagi macam-macam. Makin banyak itu neraka. Makin kalau dicek disebut dosa kita dengan dusta, tak tahu itu banyak berapa. Daripada pagi sampai petang. Dusta di office lain, dusta di pasar lain, dusta. Jadi mana jadi tak cakap diam satu. Bukan diam tu, cakapnya betul, bukan diam. Mana dia cakap Ustaz, oh tu kita tak payah cakap Ustaz. Kata bukan tak payah cakap, cakaplah tapi cakap yang betul, bukan cakap asal cakap. Kalau tak cakap jadi orang bisu lah. Dusta juga, dusta bisu boleh juga. Tak cakap pun boleh dusta bisu. Ya kan bukan masalah cakap tak cakap. Silakan banyak cakap, tapi cakap yang betul ada pahala. Kita bukan kata boleh cakap. Macam Ustaz, kalau tak cakap gimana? Kata Ustaz tak boleh dusta, kita tak boleh diam aja. Kata hadiskan bahasanya diam itu adalah baik. Kalau khairan, oh ya semua kata kalau itu Ustaz diam. Diam pun akhirnya apa? Dusta. Kenapa diam? Kata Imam Ghazali tentang riak kan, kalau engkau sedang bercakap dan engkau rasa engkau cakap, engkau merasa hebat, diamlah engkau. Dan kalau engkau sedang diam dan waktu engkau diam engkau merasa juga lebih hebat, bercakaplah engkau macam mana? Waktu bercakap ada perasaan sombong sikit, maka cepat-cepat diam. Waktu diam ada sombong juga, sombong diam. Kan sombong dia, aku hebat dia, bukan sombong dia namanya. Jadi dia bukan masalah cakap atau tak cakap, atau diam tak diam, masalah apa yang kita buat betul atau tak betul. Karena ini kalau tak itu kita susah tengok hadis tu, susah gimana kalau tak dusta tak boleh. Apalagi zaman dusta semua. Okey, zaman dusta orang lain, kita bukan orang dusta, kita orang jujur. Kita pun lawannya asyidiku. Tengok. Dan asyidiku adalah memang karakter orang Islam. Jujur. Maka kalau kita bercakap itu khianat, kabur khianatu antudisa akhaka hadisan wa huwa laka bi musaddiqun wa anta lahu bi kadhibun. Ini betul lagi. Amat besar khianatnya engkau bercakap sesuatu pembicaraan dengan saudara engkau, dengan kawan engkau, di mana dia kata anggap engkau betul padahal engkau. Maka sebaiknya kalau tukang dusta jumpa tukang dusta, dia sama-sama dosa lah. Kita dah menipu dia, tapi dia anggap kita betul. Ini kan dosa paling besar. Kalau kita nipu dia dan dia tipu kita, sama-sama masuk neraka. Maka kalau orang hati, biasanya orang politik tu, kalau orang politik jumpa orang jujur, dosanya besar sangat. Kalau orang politik jumpa orang politik, tak apalah, sama-sama. Kan pola politik, pola tu banyak taktik, jadi politik banyak taktik. Jadi kalau orang tak pandai menipu, jangan masuk untuk politik hari ini, bukan politik Islam zaman dulu. Untuk politik hari ini, kalau tak pandai menipu, dan kalau dah siap ingin untuk biasa menipu, baru pandai politik.
Kalau tak pernah menipu, masuk politik, memanglah engkau habis tipu orang satu kampung. Karena hari ini kita bicara politik bukan lagi asasnya akhlak, dan asasnya adalah kepentingan. Bicara kepentingan, apapun boleh dibuat. Aku bilang hati-hati, karena engkau menipu, apalagi engkau tipu. Kalau satu orang masih oke, kalau rakyat macam mana banyaknya? Saya kata, rakyat kata kau anggap betul, tiba-tiba dia kau tipu semua. Satu kampung, berapa banyak dosa? Maka harusnya orang politik yang sedang belajar tentang ini. Maka saya kata wajib yang orang politik itu bercakap masalah akhlak dulu. Kalau tak, hancur negara. Kalau orang politik bicara akhlak, akan baik negara. Karena terus terang, paling banyak masalah ini adalah politiker, orang politik, orang media. Coba boleh kata ini, politik, media, peniaga, orang-orang yang dusta. Tengok siapa yang paling banyak? Menjadi peniaga, menjadi politician, menjadi media, jadi apa lagi? Jadi hakim, tukang bela orang salah. Ada yang akibat kepada orang ramai, ada akibat kepada diri sendiri, ada akibat kepada orang sikit. Masing-masing ada kategori. Kalau ya tuh hati-hati. Kenapa? Tapi kalau orang politik itu jujur, kalau media itu jujur, kalau orang-orang macam itu jujur, pahalanya kalah kita semua. Maka kalau ada akibatnya juga ada pahala. Maka kenapa pemimpin yang zalim sama dengan 60 tahun maksiat satu hari? Pemimpin yang adil satu sama dengan 60 tahun beribadah. Kalah kita kan? Dia cukup sehari adil, dapat 60 tahun. Kita 60 tahun ibadah, tak dapat. Jadi waktu kita tak masuk pada bidang-bidang kerja macam ini yang melibatkan banyak orang, tolong pikirkan baik atau buruk. Kalau kira-kira tak ada engkau bercakap macam-macam, engkau jujur, engkau lurus, engkau dapat pahala sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Kerja sipit banyak, kan enak. Sekali cakap yang betul banyak pahala. Daripada banyak cakap tak ada pahala. Jadi kalau orang-orang macam ini yang berhubungan dengan orang ramai, melakukan yang betul, lurus. Maka itu yang kita harus pikirkan. Karena begini, masalahnya kadang-kadang kita masalah ini banyak sekarang. Kita mengatakan yang tak betul, orang anggap kita betul, akhirnya kita masuk neraka. Sebab itu, Islam tadi rayul abi yang kita lakukan. Ingat tujar, kumul pujar. Fakir Rasulullah alaisa qad halallahu al-bay' qad waqala na'am. Lakinnahum yahdifuna fayasimuna wa yahdisuna fayaqdimuna. So, sesungguhnya peniaga itulah orang-orang yang zalim, yang banyak dosa. Tengok. Sama dia Rasulullah. Bukan Allah telah menghalalkan perniagaan. Betul Allah telah menghalalkan. Tetapi biasanya peniaga yang zalim itu bersumpah sehingga mereka berdosa dan berkata mereka berdusta. Paling mudah kan bersumpah, demi Allah, mudah adalah. Aku beli ini murah, aku jual murah ni, demi Allah harga murah. Tengok dia aku, wallahi. Orang Mekah peniaga ada tak wallahi? Sumpah tak itu? Sumpah. Hadis katakan peniaga itu paling mudah bersumpah untuk meyakinkan pembeli. Palsu pada sumpah yang dia berdosa, atau dia tipu, bercakap dengan saya, oh ni aku beli mahal, aku beli ini untung sikit, kan bercakap tipu. Tuh Nabi waktu menjual barang, mana yang rusak, Nabi kata ini rusak. Kata Nabi, kalau kau menjual kain dan dalam lipatan ada yang rusak, kata ini kain, ini rusak, baru berlaku jual. Kalau kita diam-diam aja, nanti kau dah tahu tak apalah. Macam tipu ada orang peniaga jual kain sarung kan, pakai tulisan Jawi, dijamin tidak luntur. Di waktu kain sarung itu mereka dijamin tidak luntur. Bawa pulang ke rumah luntur.
Datang ke pembeli, penjual, kenapa ikan dijamin tidak luntur? Salah baca. Kalau dari kanan dijamin tidak luntur, kalau di kiri luntur tidak dijamin. Kalau ada dari mana dulu? Macam peniaga lah buat dalam kedai dia biasanya kan. Hari ini boleh tak, hari ini tidak boleh hutang, besok boleh. Pandai kan? Hari ini tak boleh hutang, besok boleh. Orang datang besok lah, tak beli. Kembali lagi. Jadi hari ini tidak boleh hutang, besok boleh. Pandai dia. Datang hari ini tak boleh, apa datang besok? Besok kan hari ini juga. Bila dia datang kan hari ini, bukan besok. Tapi supaya orang datang lagi, itu trik-triknya dia penipu tu. Banyak macam-macam. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kadang-kadang, karena dia ingin supaya orang macam itu, dia buat kalimat-kalimat yang macam itu. Itu sangat bahaya. Atau dia orang jualan juga kadang-kadang, ada orang jual rambutan supaya merah, pakailah atau merah. Kalau bukan merah rambutan, karena ada atau plastik merah dibuatnya, maka rambutan jadi warna tipu. Saya kata hari ini sebetulnya rusaknya masyarakat dunia karena penipu peniaga semua. Ya, kerana ini, oh ini rasa coklat, berapa lah coklat kau masuk situ, sikit aja. Rasa aja. Kita jujur tak dalam iklan? Jujur tak? Tak jujur. Berarti duit kita ambil di apa? Haram tak? Sangat banyak. Macam kan kau juga menipu dalam Facebook. Gambar muda di Facebook. Betul tak? Gambar muda masuk Facebook, gambar tua. Waktu jumpa dah tua rupanya. Ini banyak kita tanpa sadar sebetulnya yang kita lakukan hari ini. Peniaga memang, tapi ingat kalau peniaga itu jujur, at-tajir as-saduq ma'i fil jannah, kata Nabi. Peniaga yang jujur bersama aku dalam level Nabi. Bukan hanya masuk surga bersama aku, berarti surganya bersama surga Nabi. Kalau peniaga jujur. Tanya macam politician jujur bersama Nabi. Kenapa? Imamun adil bersama Nabi di surga. Dua ada poin. Engkau tipu, habis. Engkau baik, naik paling tinggi. Maka bagi orang-orang sebelum masuk ke sana, bagi peniaga, bagi politician, wajib ilmu macam ni. Ini fardu ain. Ilmu fardu. Karena fardu ain itu adalah ilmu yang memang kau wajib punya pada waktu kau memiliki sesuatu. Apa yang kau buat. Seorang peniaga wajib tahu ilmu niaga dan alat peniaga. Seorang politician wajib ilmu tentang politik dan tahu tentang alat politik. Media pun macam itu. Tapi saya sekarang ini tak nampak ini semua. Karena dia merasa aku penting solat, umrah, haji, zikir. Malah kadang-kadang sekarang ada trend baru. Satu Senin, Selasa, Minggu, Kamis, Jumat masuk office. Buat apa? Rasuah macam-macam. Nanti Sabtu zikir bersama. Nah, Ahad selawat bersama. Senin rasuah bersama. Jadi budaya. Malam Jumat baca Yasin. Pagi Jumat buat projek baru. Ada rasuah lagi. Yasin tak ada kena dengan, karena aku dah ibadah. Yang sini
tanpa sadar kita mengkhianati, berdosa macam-macam. Jadi kadang-kadang kita ini lupa dosa itu bukan hanya satu. Dosa salah min samain wa basarin wa kalamin wa fuadin sirran ala niatan, itu baru yang nampak aja. Itu maka bayangkan yang diput yang disuruh. Kata Nabi, kena Nabi ke penjual barang, dan Nabi masuk tangan Nabi dalam gandum, kemudian di atas tu gandum kering, bawah gandum basah. Nabi kata Nabi, kenapa basah bawah ini? Oh, tadi kena hujan dari Rasulullah. Kenapa tak kau pisahkan? Laisa minna, bahkan umat kami yang menipu. Itu dah tipu. Satu kering harga sama basah, harga yang sama. Bayangkan. Jadi kalau jadi penjaga, siap-siap untuk masuk surga. Masuk surga asal saya buat penjaga yang betul. Maka kenapa Imam Abu Hanifah peniaga dari fuqaha? Dia betul-betul menjadi ahli fikih, tapi peniaga. Karena dia yakin peniaga itu jihad paling tinggi. Kalau engkau kuat, peluang engkau berhubungan dengan orang, berakhlak mulia sangat tinggi dalam peniaga. Maka at-tajir as-saduq, tapi kalau at-tajir al-fajjar, habis. Wailun lakuin billadhi yahdisu fayaqtibu liyahika bil kaum wa wailun lahu. Ini lebih teruk lagi. Wailun lakuin bagi orang yang bercakap dan berdustanya untuk dapat orang gelak ketawa. Ayo, kena siapa ni semua? Oh, taklah kau semua ketawa kena siapa ni? Wailun neraka wail. Orang yang sengaja buat dusta tapi supaya orang gelak ketawa semua untuk dia. Apa nak cakap? Ini Islam. Maka bilang ini, kalau ada para pakar, termasuklah ini sekarang orang buat lawak, orang buat filem yang tak betul, orang buat novel yang tak betul, semua adalah masuk pak. Susah hidup Ustaz ya? Bukan susah, kita tak tahu yang betul. Bukan susah, tak tahu yang betul. Karena ini tak pernah diajar yang dulu. Jadi kau hanya sembahyang 5 waktu. Macam ini tak pernah ada dalam silabus. Ada tak? Tak ada. Ini pun sudah 60 tahun baru belajar ini. Sudah 60 tahun, alhamdulillah lah, sudah tak banyak dosa lagi. Sempat, waktu 20 tahun pening kepala ya. Tapi ini tu hadisnya, wailun lilladzi yarzuqu, wailun, 3 kali wailun. 3 kali wailun, berarti betul-betul hati-hati. Ini dosa yang paling. Engkau dusta satu orang, okey lah, ini banyak orang. Kenapa? Engkau dusta untuk banyak orang. Dan engkau untuk buat senang dengan orang lain dengan dusta. Itu bukan akhlak muslim. Tengok, tanpa sadar kita kan, film-film barat, cara hidup barat masuk dalam cara hidup orang Islam. Orang Islam orang terhormat. Orang Islam orang yang punya kualiti, yang punya betul-betul hidup yang baik. Itu orang Islam. Bukan orang biasa, bukan orang asal buat macam-macam, bukan. Kita bukan orang mainstream, kita orang VIP semuanya. Orang itu mana macam-macam ni, serius, fokus. Orang Islam mana yang keimanan? Kenapa? Tujuan kita akhirat. Kalau kita pakai je masa kita untuk beramal, tak belum tentu cukup masuk dalam surga. Belum tentu dapat surga betul. Kalau kau tak masa 70 tahun kau ambil pun dapat tak surga paling tinggi? Masih adakah lagi gelak-gelak? Masih adakah lagi main-main? Ada tak? Ustaz mana hiburan Ustaz? Ada hiburan? Hiburan ada. Hiburan pada Allah, hiburan lah. Hiburan yang betul. Ada hiburan yang ada
mission, ada tujuan, ada makna, ada maksud. Bukan kalau hiburan, ada, tapi ada tujuan, bukan kosong. Ya. Islam bukan agama kosong. Fa'ira para kata kan? Kalau kosong maka parakta kosong, pansop isi. Fa'ira para kata pansop, ada kalimat kosong, ada isi terus. Ini Islam. Terus saya katakan, generasi kita rusak sebab inilah. Generasi kita rusak sebab generasi yang tak ada masa yang serius, tak fokus. Generasi yang bermain, hidup hanya dengan bermain. Tengok Yahudi, ada tak macam tu? Tengok why Yahudi so smart. Cari artikel tu. Kenapa Yahudi begitu hebat? Anak Yahudi 8 tahun jadi apa? Anak Yahudi 8 tahun jadi main apa perbedaan dia? Anak Jepun, apa perbedaan dia? Tengok, orang berprestasi, mana ada? Main-main sejak kecil. Kenapa kita Melayu tak berprestasi? Kenapa? Tengok anak Jepun, anak Yahudi, anak orang-orang kafir yang itu hebat dalam kecil dia. Anak Mormon yang di Amerika itu pakar semua bidang sekarang ini sebetulnya ada. Anak kita, karena konsep Islam, anak umur 18 tahun jadi khalifah. Dan besok khalifah. Kita udah 40 tahun. Tengok. Apa khalifah? Pemimpin. Hebat dalam semua bidang. Itulah khalifah. Kenapa mereka boleh menang? Karena mereka tahu kepentingan dan mereka berbuat sesuatu yang penting untuk hidupnya. Kenapa kita kalah? Karena kita tidak tahu kepentingan. Dan semua kita buat tak ada yang penting. Semuanya yang kosong. Anak-anak game kosong. Orang anak-anak gamenya game kosong. Waktu remaja jalan-jalan kosong. Waktu mak-mak shopping kosong. Ayah-ayah udah pensiun duduk kosong-kosong. Dan kita merasa enjoy. Tak pernah merasa. Kalau Allah tanya, apa kau pergi, aku bagi kau masa sekian banyak, apa kau buat? Ini konsep hidup. Konsep hidup. Dan itu kita di situ yang kita rusak. Di konsep hidup. Kau tengok ni, kenapa? Kali ini karena kita dah tengok terang bilang semua. Kalau tak awak ada dah. Ha? Abah bin Jarrah berkata, tanya Rasulullah, tengok dia hebat hadis. Adakah orang beriman itu berzina? Rasul jawab, kadang-kadang ada. Orang Islam berzina, ada tak? Ada. Sahabat ada tak berzina? Ada. Kena hukum, ada kan? Tapi adakah orang beriman itu berdusta? Tak. Hebat tak? Kena Nabi, soal. Orang Islam itu berzina tak? Mungkin berzina, karena hawa nafsu. Orang Islam itu berdusta tak? Tak ada orang Islam berdusta. Kalau kau betul Islam, tak boleh berdusta. Berarti mana lebih berat? Mana yang fokus Nabi? Berdusta. Karena dusta merusak sistem masyarakat. Dusta akibatnya sangat berat. Sekarang dusta sistem yang berdusta. Tahu ni? Berzina masih boleh tobat, minta ampun sama Allah. Berdusta satu rakyat semua. Hadisnya saya terkejut baca hadis. Kenapa? Innama yaqtaril kalimul ladzina yu'minuna bi ayatillah. Orang yang tak berimanlah yang biasa membuat dusta. Tapi fokus kita hari ini antara zina dan dusta seimbang tak? Sama lah. Babi dan rasuah sama tak? Babi haram, takut. Rasuah haram. Tapi kalau banyak sikit takut. Fokus itu dah tak
sama melihat dosa, tak sama. Riba dengan zina tak sama. Kalau kata hadis Nabi, zina berapa kali dosa, riba berapa kali zina? 18 kali kata hadis. Tapi fokus kita hari ini kadang-kadang ini tak akhlak. Kenapa Nabi kata? Karena agama itu di akhlak. Kekuatan agama dalam akhlak. Karena itu orang beriman tidak akan berdusta. Kalau engkau betul-betul beriman. Ini kalau betul-betul beriman, tidak akan berdusta. Maka kullu hasratin yatba'u awaqi 'alaiha muslim illa qiyanah wal kadhib. Kata Nabi, semua perkara mungkin jadi tabiat karakter orang muslim. Apa saja boleh ada orang Islam macam itu. Tapi khianat sama dusta tak boleh ada dalam kamu seorang muslim. Khianat dan dusta, kata Nabi, jangan ada dalam karakter orang muslim. Sekarang ada orang Islam hari ini, tengok orang Islam, negara Islam, karakternya ada semua. Dan rasa pun sampai tengok macam di Mekah, negara dulu. Ini belum kita. Kadang-kadang sampai tingkat Mekah, sampai paling ujung dunia pun ada orang Islam, namanya dusta, namanya khianat, namanya tipu. Memang sudah jadi kerek. Kenapa terjadi? Saya mengatakan terjadi karena hal-hal macam ini tak pernah concern itu terjadi dulu. Tak menjadi pemahaman kita sejak awal. Waktu kita belajar agama hanya ibadah, ritual. Saya tengok macam ada kesengajaan sistem. Kesengajaan sistem. Artinya akhlak sama ibadah dipisahkan sekarang. Dan kita melihat orang itu dengan ibadah, bukan dengan akhlak. Kita melihat orang itu dengan ibadahnya, bukan akhlaknya. Orang tua kita dulu melihat orang dengan akhlaknya, bukan ibadah. Terus terbalik. Saya pernah cek berapa masjid dari KL yang belajar akhlak. Banyak. Saya jarang dapat ada pelajaran akhlak di masjid-masjid. Yang ada apa? Tafsir, hadis, apa lagi? Kalau kau baca akhlak, satu bab aja pening kepala dah. Macam ni kita nak baca lisannya 20 penyakit. Nah, bab buku akhlak sangat banyak, tapi tak pernah dibaca, tak pernah dikaji, tak pernah apalagi diamalkan. Kita dengan hadis akhlak pun jarang hari ini. Ada kita akan sangat baik kalau boleh jadi tarhib wa tarhib itu hadis tentang akhlak paling banyak. Tarhib wa tarhib saya belum terjemahkan bahasa Melayu, masih bahasa Arab. Tentang hadis atau riyadhus shalihin akhlak juga sebetulnya, tapi dilengkapi tarhib wa tarhib tentang akhlak. Ihya Ulumuddin bab akhlak paling banyak. Ihya Ulumuddin. Kenapa dulu orang belajar ihya jadi orang baik? Walaupun dalam itu ada berapa kadang-kadang hadis yang baik kita baca, tapi ambil yang positifnya. Pada waktu orang Islam dipisahkan dengan kitab-kitab macam ni, dipisahkan dengan ulama-ulama yang baik, tinggal kosong Islam itu. Islam tinggal Islam ibadah tanpa amalan akhlak. Bagaimana macam ni? Karakter Muslim tak ada khianat, karakter Muslim tak ada dusta. Itu bukan karakter Muslim. Wa Allah ala ni'ma adada hadal hasab. Laksam tua bainakum summa la tajiduni batilan wala kadzaban wala jabbanan. Tetapi kalau aku didapat nikmat sebanyak bilangan batu di dunia ini, aku alihkan kepada engkau untuk cari aku campur aku, kau takkan dapatkan aku orang kikir, takkan dapat aku dusta, takkan penakut. Artinya tak ada satu pun sebab aku boleh menjadi orang yang bakhil, dusta atau penakut. Sekarang tiga-tiga ada pada orang Islam. Kata hari ini kami bingung gitu. Kalau baca hadis Nabi hebat-hebat gitu. Yang kita baca pun hebat-hebat, tapi kita tak buat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Doa pagi dan petang. Ya Allah,
Aku tak nak jadi orang lemah dan orang malas. Tapi kita tiap hari lemah dan malas. Ma'adu bainal bukhli wal jubni, tak nak kedekut, tak nak penakut. Tapi kita pun tiap hari penakut dan kedekut. Wamin walaupun daini wa karir rijal, dan tak nak kena hutang dan tak nak kena tekan orang lain. Tapi kita tiap hari kena hutang, tiap hari kena tekan sama bos. Doa baca tiap hari, tapi yang baca pun tak faham. Maka itu kan, doa itu kita agak penting. Kita sering baca yang atau salah baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Itu doa apa? Siapa kata doa masak? Itu doa semua rezeki kan, barik lana fima razaqtana. Berkati apa yang kau berikan kepada aku. Dia mau dapat suami, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Waktu minta maaf, jangan makan aku, bisa benar makan kau. Dapat suami yang berkat. Nanti kalau bagi suami bagi duit, Allahumma barik lana fima razaqtana adzaban. Kalau suami kenapa makan duit? Makan duit, duit berkat. Tapi kalau kita tak paham konsep doa apa, kita amalkan. Doa itu baik-baik semua dalam Islam sebetulnya. Tapi kita hanya cakap-cakap doa tanpa pengamalan. Macam ni, kita tak perlu jadi orang baik, tak orang dusta, orang ini. Tengok, Abdullah bin Amir berkata, Rasulullah datang ke rumah kami dan aku waktu itu masih kecil, masih sobi. Aku bermain-main. Maka ibuku kata, hai Abdullah, mari aku berikan kepadamu sesuatu. Rasulullah bertanya kepada ibu, apakah yang akan kau berikan kepadanya? Kata ibuku, kurma, tamar. Kata Nabi, sesungguhnya kalau kau tak berbuat bagi dia, kau akan jadi orang pendusta. Janji bagi kurma tak bagi. Hati-hati ya, ingat. Berapa banyak janji anak dulu. Jangan nangis, nanti mak belikan coklat gula-gula. Mau tak? Dusta tak? Udah minta maaf belum? Anak dah tua ustaz, ini minta maaf juga tak? Dusta, nanti anak akan nuntut dari akhirat. Kalau kau tak bawa, bagi tahu. Nak, tak jadi bawa. Kenapa? Tak ada duit. Bagi tahu. Jangan diam. Kenapa? Udah janji. Karena sudah janji. Banyak tak? Oh, nak besar ustaz cucu. Hati-hati yang cucu sekarang, cucu-cucu ni ya. Banyak dari cucu tak? Oh, nanti atuk beli ya. Pulang tak? Ya? Atuk lupa. Sekarang time cucu. Dulu time anak. Jangan banyak udah anak tak kau jawab janji, cucu belum dapat. Gara-gara anak banyak dosa anak, kena janji sama anak, kena dapat cucu. Dulu aku tak ada janji sunat. Mana ada janji sunat, jadi wajib semua. Mana ada janji sunat, jadi wajib semua. Kadang-kadang kita berpikir, kan masih anak-anak ustaz. Tengok, masih kita pikir dia masih budak-budak lagi. Manusia bukan dia. Makhluk Allah bukan dia. Bayangkan, tengok dalam kajian hadis. Orang tak cari hadis yang tak sahih. Imam Bukhari cari orang betul yang tak sahih. Kalau orang tu pernah nipu ayam, tak terima hadisnya. Nipu ayam. Macam mana saya nipu ayam? Datang ayam. Waktu ayam datang, kau pergi, tipu ayam namanya. Kau panggil ayam datang, ayam tak kau bagi makan, jadi tipu ayam. Dalam hadis tak terima orang pernah nipu ayam. Tengok, mana tu tipu ayam? Udah akhlak tak betul. Bayangkan. Jadi akhirnya alhamdulillah kita tak jadi tuan hadis. Dalam ini dalam Islam. Jadi jangan tipu anak, tipu ayam pun kena.
Tipu kucing? Kalau dalam saya pernah baca kitab orang ulama Aceh buat tentang hakim di Aceh dulu itu, seorang yang pernah memukul lembu pun tak boleh jadi saksi. Memukul lembu yang tak salah dipukul. Kan lembu untuk jalan boleh pukul. Kalau tak ada kau saja pukul kan tak boleh namanya. Itu pun tak boleh jadi saksi. Karena Islam menjaga karakter dengan betul seperti itu. Jadi ini masalahnya akhlak. Kepada siapa dia akhlak? Kepada binatang pun ada kepada anak. Kalau kau nanti aku bagi kurma, kalau kau tak bagi, dusta. Kira-kira pernah tak dulu? Tak pernah? Pernah? Udah bagi belum? Siap-siap. Maka kalau masih ada anak, cepat-cepat sebelum mati. Sebelum meninggal, kalau belum pernah kita buat macam itu, tolong cepat-cepat ya sebelum raya. Beritahu, nak, dulu waktu kau kecil, waktu kau masih bayi lagi, banyak janji mak dulu, tak buat. Kau nak minta sekarang boleh bagi, tak nak bencik lagi. Kalau tak nak, mak minta maaf, jangan tutup hari akhirat. Buat. Karena kita dah jadi budaya. Budaya menjanji kepada anak. Karena anak dia tahu, anak dia pasti takkan nuntut, anak diam, anak paling nanti lupa sendiri. Allah lupa tak? Malaikat lupa tak? Ada rekod tak? Rekod terbuka tak di akhirat? Sama waktu kau dulu, suami-suami janji banyak dating dulu. Ada tak janji? Nanti kalau kahwin bagi ni. Udah bagi belum? Kalau belum bagi, ada dua. Kalau ada duit, bagi. Tak ada duit, kata tak ada duit. Dah, lepas dosa. Minta maaf, cepat-cepat. Ya? Maaf raya, itu maaf budaya. Tapi kalau betul-betul maafkan, kalau betul-betul minta maaf tu semua kerana apa? Alhamdulillah. Lepas. Kita buat ini semua, masa tu kita tak tahu. Adakah dikira dosa juga? Sekarang dah tahu mesti akan berhati-hati lah. Kita buat masa tu kita tak tahu. Tak tahu, alhamdulillah tak tahu. Lepas dosa sih. Kalau jahil kan tak dikatakan manusia. Kalau kau jahil, tak berdosa. Kalau kau sengaja, berdosa. Alhamdulillah. Kalau macam tu, untung kau dah tua. Kalau 4 tahun tu boleh kan pening? Untung tahu waktu. Kalau pertama, jahil Ustaz, Tuhan Allah itu nanti. Itu Allah. Salah satu melaikan Allah wa la yuridu illa zakim wa lahum adabun alim sayhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbir. 3 manusia Allah takkan melihat di hari kiamat. Ya. Azab yang pedih. Allah. Apa dia? Eja Allah. Apa atas? Oh. Apa salah sikit. Minta maaf, besok buat lagi. Ya Allah, okey. Salah tarik. Jadi 3 orang. Orang tua yang berzina, syekhun zanin. Tengok. Kalau anak muda berzina masih okey sikit. Ini orang tua udah tua berzina. Karena banyak tak? Harusnya dah tua berakhlak. Dia tua syekhun zanin. Malikul kadzab, raja yang berdusta, pemimpin yang berdusta. Tengok. Kalau orang biasa berdusta, yang pada lain. Kalau pemimpin berdusta, yang pada pun. Kau kata hati-hati kalau jadi pemimpin. Kalau kau pemimpin jujur, pahala paling banyak. Pemimpin dusta, habislah. Kemudian orang miskin yang lebih teruk lagi, udah miskin sombong belum kau? Dah miskin, sombong, tak beramal ibadah, itu namanya miskin sombong. Harusnya orang miskin, karena logiknya
Kalau orang pemimpin, dia wajib tak dusta. Kalau dia orang miskin, dia tak sombong. Kalau dia orang tua, takkan bersih. Itu logiknya. Tapi ini tak pakai logik, pakai hawa nafsu. Jadi teruk dapat dosa paling teruk. Lahum azabun alimun. Sampai Allah tak melihat dia, tak nak pandang dia, tak cakap sama dia. Na'udzubillah min zalik. Hari ini kadang-kadang dengan budaya ini tanpa sadar, maknanya dosa itu ada peringkat. Dosa tak sama dosa itu. Macam berzina. Berzina sama orang lain yang kau tak kenal. Berzina dengan saudara mara. Berzina dengan jiran. Lain berdosanya. Kenapa? Karena ada yang kau wajib jaga, saudara mara atau jiran itu wajib jaga. Kau buat tak baik, kau membunuh jiran lebih baik daripada bunuh bukan jiran. Jadi dosa pun berperingkat, amal pun berperingkat dengan kualiti kita masing-masing. Engkau berdusta, seorang berdusta, engkau berdusta, orang kau pemimpin berdusta, lain. Dusta seorang atau orang akibat, dosa pemimpin habis. Betul tak? Kalau siap jadi pemimpin, alhamdulillah lah. Semoga jadi pemimpin yang jujur. Karena kalau tak, kasihan hari kiamatnya. Dunianya engkau selamat, kiamat tak ada yang selamat. Ala unafikum yang pada kabair al-israku billah wa uqul walidain. Kata Nabi, aku beritahu kau dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Suma kau ada Nabi duduk. Wa qala illa wa qalu zur. Kata Nabi kemudian adalah kau tak dusta. Nabi kata, jadi habis syirik orang tua, berapa orang tua? Qaul zur. Ucapan yang zur, yang dusta dan dusta. Termasuk dosa besar. Nabi label kan 3 tingkat juga tu. Kita kadang-kadang itulah, kadang-kadang tu membaca tak selesai. Syirik dah faham semuanya. Neraka orang tua dah faham semuanya. Pas dusta tak masuk-masuk. Anggap tak apa lah. Dosa besar. Malah apa kata? Inna abda yakdimul kadibah yadaba'al al-malik anhu masirata mailin min natini ma ja'abi. Seorang hamba yang berdusta dengan satu dusta, maka mereka akan jauh daripada yang satu mail, lari malaikat busuk daripada engkau. Kerana bau busuk dari apa yang diucapkannya. Engkau sibuk, ustaz, kalau piara anjing masuk malaikat, masuk malaikat ustaz. Ibu anjing ikut dusta, bukan lagi masuk. Malaikat yang ada pun lari. Itu bukan malaikat akib-akib itu tak di sini untuk catat engkau. Kalau dia lari tak catat engkau. Yang lari bukan malaikat akib-akib, dia tetap ada bahu engkau untuk catat engkau. Kalau dia lari cuma catat engkau. Malaikat rahmat, malaikat bagi engkau nikmat, malaikat itu yang lah. Kalau malaikat banyak, bukan satu malaikat. Malaikat maut tak lari-lari. Kalau mereka mau lari senang lah. Buah budak mati, dia baca mati, buah orang semua baca mati-mati lah. Malaikat apa yang lari? Bukan semua malaikat yang lari. Ada malaikat yang tugas senang itu hanya untuk malaikat yang lain. Kalau kata hadis kan kita ada satu hari itu berapa malaikat banyak. Takabbalu ilayya bisittin atakabbalukum bil jannah faqul wa ma hunna qala idza hadasa ahadukum fala yakdib fa idza wa'ada fala yakdib wa idza tamana fala yahun wa atu absarakum wa fadu furujakum wa kafu aydiyakum. Kata Nabi, tangguhlah dia jaminan untuk 6 perkara apa tentang surga bagi engkau. Ada 6 surga masuk. Apa itu Rasulullah? Cakap jangan dusta, janji jangan ingkar, amanah jangan khianat. Tutup mata, bukan jaga mata, tutup mata, buta kau. Jadi jaga mata engkau, jangan pandang yang tak baik. Jaga kemaluan engkau dan cegah tangan kau daripada kemungkaran. 6 poin. Jaga ucapan, jaga janji, jaga amanah, jaga mata, jaga kemaluan, jaga tangan pada perbuatan yang tak baik. Allah jamin surga. Saya tengok jaminan surga kebanyakan adalah akhlak. Jamin surga. Yang wajib, tapi wajib buat lah. Yang wajib aja buat. Sepanjang waktu buat, jangan tak semayang pula. Aku jaga 6, apa semayang pun tak kaya. Nah, karena penyakit orang lain kan pandai sangat dengan dia.
Oh, kata Ustaz hanya 6 aja, buat 6 je lah. Bayar tak ada jaminannya. Itu kewajiban untuk password masuk surga, passwordnya. Tapi kedudukan surganya dengan amal masing. Inna syaitan kahlan walaukan wa ta'nasukan amal ka'alakukah fakadibu amal nasukah falakadabu amal kahulah fannauhu. Syaitan punya celak mata, ada kahal. Syaitan juga ada sesuatu yang disedut dalam mulutnya, lamuk. Ada yang dihirup dengan hidungnya, nasyuk. Kita tahu semua. Ada sesuatu yang disedut dalam mulut adalah dusta. Yang dia hidup marah, yang dicelaknya tidur. Celak mata syaitan. Tidak, makanan setan tu kalau kau marah, berarti dia masuk dalam mulut kau, hidung kau. Dan dia nak makan masuk dalam mulut kau. Dia nak tidur, berarti pakai celak masuk kau jadi buat tidur. Ada tak yang pakai celak setan ni? Kan pakai celak setan tidur. Ini hadis tak berani. Pada waktu kau dusta, setan sedang bermain dengan mulut kau. Waktu kita berdusta, setan sedang bermain dengan mulut kita. Maka siapa kata tak ada setan? Walaupun kau kata Ustaz sudah baca lah Yasin di rumah, baca kul. Itu setan rumah, tak masuk setan kau. Setan dalam badan kan tak masuk setan ganggu rumah, setan ganggu hati kau masuk tak? Ini dengan Allah. Karena setan majrad dam, setan sepanjang darah yang hanya buat dia tak aktif. Buat tak aktif, engkau tak buat dosa. Offkan dia. Kalau engkau buat dosa, dia pun on. Berdusta, on dia. Itu konsep. Engkau marah, on dia. Jadi on off je lah. Itu yang betul. Syaitan itu bukan diam. Syaitan itu aktif 24 jam. Kita maka tahu di mana pintu-pintu syaitan. Kata orang mukminin, tidaklah suatu perbuatan sangat berat yang sahabat Rasulullah daripada dusta. Jadi kata Aisyah, Nabi sangat peduli dengan dusta kalau sahabat dusta. Dan Nabi akan tengok sahabat tu punya dusta dan taubat belum dia. Dan tidak hilang dari Rasulullah sebelum dia betul orang itu telah dusta dan taubat atau belum dari dusta tersebut. Nabi care betul dengan jangan sampai ada sahabat yang dia macam itu Rasulullah. Dia akan tengok tanya lagi gimana. Saking Nabi sangat khawatir dengan maka sahabat Nabi yang tak punya dusta sebetulnya. Ada jenis dusta al-kadhibu fil aqwal wa ayyu khabira bi khilafi sidqi wa bi khilafil waqi'. Dusta perkataan mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Ada al-kadhibu fil af'al, dosa perbuatan. Kau katakan insan fi'lan yuhabu bi hudusus syai' lam yahdus. Dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia buat. Dia tak pernah buat, dia kata dia buat. Itu berarti dosa perbuatan. Tengok macam waktu Nabi Yusuf, surah Nabi Yusuf dia bunuh. Dia kata dia campakkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, dia ambil darah daripada binatang, dia letakkan di baju Nabi Yusuf. Dia kata Nabi Yusuf dimakan oleh kata dusta perbuatan. Itu masih okey. Ada dusta niat, al-kidbu bin niyat. Oh, ayat sudah binat ghairi wajhillah. Orang yang berbuat kerana bukan demi Allah. Dalilnya ada hadis dengan tentang ikhlas. Ada 3 orang yang pertama nanti Allah bangkitkan. Pertama orang syahid, kedua orang yang munfik, orang belakang kaya yang memberikan sesuatu, 3 orang alim, orang ilmu guru. Orang tanya, apa yang kau buat hai syahid? Aku dah berjuang untuk Allah, aku berjuang atas syahid. Kata Nabi, engkau dusta kerana engkau juangkan kerana Allah, tapi engkau supaya disebut pahlawan. Dan engkau sudah dapat itu, maka neraka tempat engkau. Yang kedua, engkau membuat aku dah belanja banyak sedekah. Kata Allah, engkau dusta. Kenapa? Kerana engkau sedekah supaya engkau dikata orang yang pemurah.
Engkau dah dapat, maka datang ke tempat engkau. Ketika orang alim, apa engkau buat? Aku mengajar Tuhan siang malam. Tuhan betul. Tapi engkau mengajar, engkau dikata orang pakar. Bukan karena Allah, dusta. Neraka tempat engkau tu niatnya dah salah. Maka ulama ini masuk dusta dalam niat. Hati-hati. Ini pun kalau dikaji banyak sangat. Dusta dalam niat. Bukan karena Allah. Kenapa kawin sama suami itu? Karena Allah atau bukan karena Allah? Karena handsome? Atau karena kaya? Kenapa kawin sama istri? Kenapa? Karena Allah atau karena? Justru niat, hati-hati. Ini syahid, sedekah, alim. Sebab dia kata untuk Allah, tapi untuk Allah dia buat untuk diri sendiri. Justru niat. Alhamdulillah mencari sebetulnya. Ada dusta yang dibolehkan, alhamdulillah. Ada dusta yang boleh rupanya. Kata Umar Kasum, rasanya sami terus belajar. Aku dengar Rasulullah bercakap, ya Rasulullah fi syai'in, Allah berikan keringanan dalam dusta. Tidak ada keringanan illa fi salasin, pada 3 hal yang ada. Apa? Ar-rajul yaqul qaul yuridu bil islah. Orang yang ingin memperbaiki hubungan cuma dengan yang lain, dia dusta. Nanti kau datanglah sana. Ada tak dia? Oh tak ada. Datang lagi. Tak ada. Tak tahu ada. Jumpa islah. Itu namanya dusta untuk menghubungkan silaturahim. Boleh. Nipu tapi untuk silaturahim. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ar-yaqul bil harbi, untuk perang. Orang dia, berapa kekuatan askar kau? Oh tak banyak, sikit aja. Tapi suruh banyak, dusta kan? Tapi perlu untuk apa? Ya, keselam perang. Itu boleh. Ketiga ni hebat ni. Wa rajul yahdisu imra'atahu wa mar'atuhu zawjaha. Tengok. Suami dusta untuk isteri, isteri dusta untuk suami, untuk kebaikan. Lagi makan ini, kata isteri, enak tak makannya? Enak, Allah baik sangat. Dusta. Tapi daripada aku kena marah sama isteri, dah kata enak dah, tak apa. Hukumnya sah tu, tak dusta, tak dusta. Dibolehkan dusta. Kenapa? Akibat yang lebih bahaya hubungan suami isteri. Hadis, dapat tak? Bagaimana hebatnya hadis ini untuk menjaga keluarga. Jangan sampai pecah karena masalah pertengkaran, perpecahan lebih utama sebetulnya bahayanya. Diprotek dengan ini. Tadi orang nak berkelahi, kita kata dusta, boleh. Kita bawa dia dinner misalnya sama-sama makan. Jangan si A B musuh-musuhan. Si A tanya kita, ada tak si B? Oh tak ada, tak ada. Si B ada tak? Tak ada. Tapi ada. Kenapa ada? Aku tak tahu dia sendiri. Tapi kalau jumpa, jadi islah. Jadi ada maksud yang baik. Dan dalam Islam dibolehkan. Jangan suka ni. Jangan akhirnya saya kata boleh dusta. Sudah punya isteri dua? Oh, tak, ada satu aja baik. Bila kalau memang dalam kondisi kira-kira membahayakan, tahu kondisi. Jadi jangan pakai di sini kata ustaz betul besok tipu, habis tipu dipuli semua lah. Jadi kalau kondisi itu membahayakan. Karena kalau tak, kita tahu kondisi masih sakit sedikit aja boleh pecah pinggan dulu. Maka daripada pecah pinggan, lebih baik aku dah nak masak, tak enak masak, maka tak enak dulu ni, dah pecah pinggan dulu. Daripada jadi macam tu, tipu sikit tak apa. Ini namanya dusta yang dibolehkan. Nawawi bin Sam'an berkata, dia kata Rasulullah, apa kira menyebabkan kamu dijatuhkan dalam pustaan? Pada jatuhnya hukum pun dalam api. Ini banyak orang dusta. Tetapi ini karena setiap dusta akan Allah tulis kepada kecuali dusta dalam peperangan. Karena perang adalah tipuan, harbu khidah. Perang adalah tipu-nipu.
atau permusuhan ada 2 orang, lalu yang memperbaiki hubungan kedua orang yang telah bertengkar tersebut, atau berbicara dusta dengan istri dengan pertanyaan akan menyenangkan istrinya. Tengok, untuk menyenangkan hati istri. Engkau awas sangat istri kau, kalau tak wah memang buruk bukannya ada lawan. Kan dusta sebetulnya. Tapi kalau kata engkau buruk sangat, marah tak? Ada bintang film kau jumpa tengah jalan, kamu ada istri, kau tengok sana, kata ada saksi saya, bang lawa kan? Oh tak, lawa sini macam itu. Kan tipu sebetulnya. Memang lawa kan tak lawa. Tapi kalau kata lawa nanti langsung marah pula istrinya. Memang mata juga dia lawa. Masa tipu tak lawa, kita tengok juga. Ini kan namanya dusta untuk menyenangkan hati istri. Kenapa? Yang penting itu kebahagiaan. Maka dusta itu kebaikan. Aqdim ala ahli, qala la firqil kalim, qala aidha wa kullaha, qala la janaha alaika. Amal Atta bin Yasar tanya, ya Rasulullah, boleh tak dusta untuk istri? Tak boleh, kata Nabi. Tak ada kebaikan dalam dusta. Kata lagi, aku dusta untuk kebaikan untuk dia, untuk menyenangkannya. Oh, kita apa? Secara hukum asal tak boleh dusta. Hukum asal. Terkadang ada sesuatu pes tertentu yang kau pecah, wajib untuk berdusta dan akan bahaya lagi, pecah dengan masalahnya, katakan itu. Karena kan emosional waktu itu aja, besok kau jumpa dia kata cakap lain dah. Oh, dulu aku kata macam ni, tak apa. Jadi ini kes bagaimana Islam itu hebatnya melihat keluarga. Tapi sekarang juga kalau anak muda yang keluarga muda ni, baru kahwin dating 3 tahun, kahwin 3 bulan langsung. Kalau tak ada ahlak ini, tak ada trik macam ni, semua sama-sama emosi. Ahlak dusta ini tak ada, ahlak sabar tak ada, ahlak hormat tak ada. Kalau orang dulu itu yang ada. Ini tambah banyak khusus kahwin, tambah banyak. Kenapa? Dalam sultan belajar akhlak, bukan akhlak yang diajar. Ajar hukum akhlak yang menjaga semuanya, akhlak yang memikat semuanya. Ini untuk kebaikan sampai tingkat akhlak untuk engkau baik diperlukan macam ini. Maka kata Imam Nawawi, maksud hadis ini adalah hadis dusta suami istri. Lalu seorang suami dusta dengan istrinya dan demikian pula istri dusta kepada suaminya, maksudnya adalah dalam rangka menampakkan kasih sayang. Dusta untuk saling sayang menyayang. Belum juga mengatakan bahwa dibolehkan dusta dalam keadaan yang dikhawatirkan jika berkata benar akan menimbulkan mudarat atau pertengkaran yang lebih besar. Maka dengan perkataan dusta ini, maka pertengkaran dan mudarat akan dapat dihindari. Ya? Jadi boleh, besok praktik boleh. Tapi jangan nanti sikit-sikit, oh kata Ustaz boleh, bagus tu. Bilang ada duit tak? Tak ada. Tak boleh barang, ada duit tak? Tak ada duit, Kalau duit banyak dalam poket. Tapi kalau tidak memang tengok kondisi, istri punya terlalu banyak, kata tak ada duit boleh lah. Kalau tidak membayar, terjadi membayar, kata tak ada tu. Itu untuk apa? Menjaga jangan sampai berbuat yang tak baik. Memang betul tak ada duit. Ada dalam duit poket? Tak ada. Memang tak ada duit poketnya, ada kredit card. Ini namanya teruyah. Dalam masa ini ada namanya teruyah, itu bercakap yang betul untuk menghindari sesuatu yang tak baik. Itu kajian. Kita tak pergi ke mana? Kita nak pergi tahun-tahun ke mana? Pergi mana? Pergi sana. Betul kan? Memang jalan keluar kan? Kita tak tipu. Bercakap yang cara hukum betul, tapi tak mengarahkan pertujuan sebenarnya. Contoh ni, bang, ada duit tak di poket? Tak ada. Betul tak? Memang tak ada duit di poketnya, ada kredit card. Nama duit tak? Ada duit tak cukup. Kenapa? Ada
tinggi. Memang tak cukup. Jadi itu namanya itu bukan dusta, tapi betul untuk menghindari sesuatu yang lebih baik. Itu trik dalam menjawab kadang-kadang. Itu yang betul. Maka laisa bikadzab man asbaha baina isnaini. Bukankah dusta orang yang memperbaiki hubungan dua orang? Faqala khairan atau nama khairan, kan dia bercakap yang baik dan itu menambah kebaikan lagi. Maka dusta untuk memperbaiki hubungan. Maka kullu kadzib yuktab ala ibni Adam. Semua dusta akan ditulis oleh malaikat illa rajulun kadzaba baina muslimaini yuslihus bainahuma. Kecuali yang dusta yang untuk membuat orang itu berbaik, maka malaikat tak tulis itu dusta. Malaikat tak rekod, dia tengok aja lah, niat kau betul lah. Maka dia kenapa tak jadi dusta karena tadi. Jadi mereka tak rekod hal yang macam tadi. Tu model niat baik, dia tujuan baik. Okey. Kadang-kadang mereka kan, kalau kata dalam hasil kan, mereka tu menunggu sebetulnya berapa lama kau apa niat yang tengok dulu sebetulnya. Kemudian ada kisah Abu Kahal ini. Ada Nabi, ada dua sahabat Nabi bertengkar. Dan aku juga seseorang kata mereka tanya, apa ada kesimpulan? Aku dengar dia muji engkau. Si Kahal ni jumpa si A yang bertengkar dengan si B. Apa cerita simpulan? Ada apa? Aku dengar dia muji engkau. Paling bukan dia caci engkau betul. Dia kata aku muji dia, muji engkau. Dia pun dan dia datang ke si B lagi, dia kata, kau hal cepat tanya yang si A. Oh dia baik, dia puji kau, dia caci muka. Oh dia caci A, caci B, B caci A. Datang si C tadi kata dia puji A, puji B, akhirnya dua-dua jadi baik. Jadi Rasulullah, apa macam tu dosa tak? Itu bukan dosa. Itu memperbaiki hubungan dengan manusia walaupun dengan dusta sekalipun. Kau berarti telah memperbaiki hubungan walaupun dengan dosa. Ini berarti dibolehkan. Karena Nabi selalu membaca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib. Ini doa sangat baik. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku minan nifaq, daripada munafik, wa farji minaz zina, dan sucikanlah kemaluanku daripada zina, wa lisani minal kadhib, dan sucikanlah lisanku daripada dusta. Boleh diamalkan doa ini. Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa farji minal zina wa lisani minal. Kadang-kadang kita tak sadar mengenai ini, maka Allah yang mengawal kita supaya tak kita kena hal yang macam ini. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Nabi. Ini Allah alam sawab tentang dusta. Setelah kita boleh faham, semoga kita terhindar pada dusta kita. Kadang-kadang kita tak sadar, maka Allah ampunkan dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mahdiya wa ibna yafa'una wa juna quluban tanfa'una. Allahumma innaka haqqan warjuna ittiba'a al-batila batilan bintinaba. Subhana wa bihamdika subhanaka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.